Awas teman-teman, hati-hati, sudah banyak grup pahlawan kripto yang palsu yang menduplikasi grup dan nama saya ya. Ini adalah grup saya satu-satunya pahlawan kripto sampai sekarang, t.me _pahlawan_kripto. Dan ingat, di grup yang asli saya pajang alamat YouTube channel saya, youtube.com/c_pahlawan kripto. Di luar ini palsu dan modusnya penipu. Hati-hati. Thank you. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting, bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman. Kita lanjutkan ya. Saya akan review kondisi market hari ini dan beberapa informasi penting yang teman-teman harus perhatikan dalam bermain kripto supaya teman-teman tidak kena mental ya teman-teman. Oke, jadi saya refresh dulu kondisi marketnya. Waduh, minus 7,37 ya. Dan Anda harus siap teman-teman kalau misalnya ini bisa sampai minus 10% seperti itu dalam satu hari. Harus siap teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman, bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 1 atau 2 tahun yang lalu ya teman-teman, tepat ketika momen pandemi ya, pandemi COVID itu lagi marak-maraknya, lagi seram-seramnya di kota Jakarta. Anda tahu tidak teman-teman, bahwa terjadilah ada orang di Jakarta invest di saham, lebih tepatnya dia tinggal kalau tidak salah di apartemen Ambasador di daerah Kuningan ya teman-teman, Jakarta Selatan. Oh, dia bunuh diri, loncat dari lantai berapa begitu ya, loncat dari lantai berapa, ya bunuh diri ya, meninggal di tempat. Kira-kira seperti itu. Anda tahu nggak penyebabnya? Setelah diselidiki, ternyata dia main saham dan sudah minusnya gede banget. Nah, Anda tahu nggak kenapa minusnya gede banget? Yang bikin lebih stres? Yang bikin lebih stres begini teman-teman. Ada sebuah fasilitas di broker saham itu yang namanya boleh menggunakan margin. Margin itu maksudnya boleh minjem uang, ya, boleh ngutang dulu dari uangnya broker, kira-kira begitu, karena dia pakai broker kan. Katakan brokernya, katakan misalnya Sinarmas Sekuritas misalnya begitu. Jadi ya ada kondisi tertentu di mana kita itu diberikan fasilitas pinjaman, tapi maksimum 2 hari teman-teman. Lewat dari itu apa yang akan terjadi bang? Lewat dari itu ya 2 hari gratis maksud saya ya. Lewat dari itu, maka pihak broker akan mulai mengenakan bunga setiap hari. Setiap hari. Nah, yang jadi problem adalah ketika seseorang membeli saham dan sahamnya belum naik-naik. Masih merah-merah seperti ini, teman-teman. Bayangkan Anda mau beli saham begitu ya, harganya katakanlah misalnya ini saham A begitu, 14.300 gitu. Waktu Anda beli, minjem uang broker hari ini 14.300. 2 hari lagi ternyata 13.000. Nah, nggak mungkin dong dijual dalam kondisi minus, iya bukan? Akhirnya dia tunggu. Akhirnya dropnya berkepanjangan, tidak naik-naik. Akhirnya membengkak bunga pinjamannya ke broker, iya bukan? Ya kalau Anda minjem cuma 1 juta, 2 juta sih nggak masalah. Kalau Anda pinjem 100 juta, misalnya modal main saham, katakan 500 juta, ya kan? Katakan dikasih fasilitas pinjaman dari broker 30%, pinjam 150 juta misalnya. Terus waktu dibelikan 150 juta, katakan beli Bank BRI misalnya begitu. Ternyata turun, nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai perkiraan, dianya aja yang terlalu berani, nekat begitu ya.
Nah, ternyata turun gitu dari harga, katakanlah harganya 4.000 ke 3.500 dan lama ngendon di situ sideways, nggak naik-naik. Apa yang terjadi, teman-teman? Maka berbulan-bulan akan minus dan bunganya makin hari makin bengkak dan itu tidak tahu kapan selesainya. Karena kita nggak tahu kapan market akan naik. Nah, akhirnya bunganya menggelembung, dia stres, akhirnya dia berpikir singkat, ya daripada gua ditagih utang juga udah segunung, dia bunuh diri, teman-teman. Nah, apa pesan sponsornya yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Ya, yang pertama, teman-teman, Anda harus memiliki sumber pendapatan tetap tiap bulan. Ingat, teman-teman, jangan membuat kripto atau saham atau apapun yang gerak-gerak begini, kondisi volatilitasnya sangat besar, jangan membuat itu menjadi sumber income bulanan Anda. Itu sangat beresiko. Jadi milikilah pekerjaan tetap, ya. Entah apapun itulah ya, apakah sebagai pegawai, apakah Anda berbisnis, jualan, dropship, misalnya kalau di online ya, reseller. Pokoknya sumber pendapatan income Anda harus tenang, harus ada, supaya apa? Supaya hidup Anda tenang tiap bulan, teman-teman. Oh iya, setiap bulan kan Anda butuh biaya, bukan? Apalagi kalau sampai Anda udah ngontrak rumah, kredit rumah, maksud saya kredit motor atau kredit mobil. Wah, coba Anda hitung berapa biaya hidup Anda tiap bulan. Ya, jangan menggantungkan dari kripto, teman-teman. Bahaya sekali loh. Itu satu, milikilah pekerjaan tetap yang sumber pendapatannya tetap gitu. Jadi enak, Anda bisa mengatur cash flow, ya kan? Yang kedua, jangan pernah, saya ulangi sekali lagi, jangan pernah sekali-kali menggunakan pinjaman online untuk berinvestasi, baik itu di saham ataupun di kripto seperti ini, yang marketnya nggak jelas. Maksud saya nggak jelas, kamu tidak bisa jamin bahwa besok atau lusa dia pasti naik. Siapa yang bisa menjamin, teman-teman? Nggak ada yang bisa melihat masa depan. Jangan pernah. Mengapa, Bang? Karena pinjaman pasti berbunga, bukan? Sama seperti orang yang bunuh diri tadi yang saya ceritakan, teman-teman. Anda bisa cari beritanya di Google. Cari aja di situ bunuh diri gara-gara rugi di saham gitu. Atau pokoknya carilah yang berkaitan dengan itu. Nah, ya teman-teman, jadi di luar negeri juga pernah seperti itu, ada diberitakan. Dia bisa siapa namanya, orang Chinese kalau nggak salah itu, rugi sampai triliunan. Right memang. Jadi jangan coba-coba, teman-teman, menggunakan uang pinjaman dari manapun itu yang sifatnya berbunga, apakah dari bank, apakah dari broker, atau dari manalah gitu. Apalagi yang main futures gitu, yang main derivatif, suka ada kata leverage di situ. Leverage itu kan artinya pinjaman, cuman bahasa kerennya aja supaya kalian serasa enak di telinga begitu. Jangan, teman-teman, ya, pinjaman berbayar, waduh bahaya. Bunganya mau dibayar pakai apa sih? Memangnya kalian yakin minggu depan market pasti bullish, pasti naik? Misalnya kamu pegang apa? Ayo, katakanlah pegang token A gitu. Lagi anjlok nih, yakin minggu depan pasti plus, pasti cuan? Nggak ada yang bisa menjamin loh. Tapi ya, ini adalah manajemen risiko supaya jantung kita tetap sehat, emosi kita tetap sehat, kita nggak berubah wujud dari holder menjadi fooder. Jadi hidup kita tetap sehat. Makanya saya selalu bilang, ya investasi itu enjoy sih, nggak harus menegangkan ya. Begitu, teman-teman. Lihat ini, teman-teman. Ya, nih minus merah begini kan nggak stres. BNB aja minus 10, Bitcoin aja minus 7, Ethereum nggak kebal loh, minus 9 begitu loh. Kalau USDT, BUSD gitu-gitu itu dikit turunnya karena dia kan stable ya, dia stable coin ya. Nah, lihat nih, selain dari dolar-dolaran, lihat nih, habis loh, lihat tuh, Polkadot, Dogecoin, ini sedikit lagi Dogecoin merosot juga ini ke bawah 2000 kayaknya. Tuh, Shiba Inu udah tergelincir ke 15 nih, 0,36. Wih, dikit lagi 0,35 nih. Tuh. Nah, terus jangan juga menangkap pisau jatuh. Ini kan pisau jatuh ini kalau dicek candlestick-nya udah merosot begini, belum tentu ini sudah terendah, teman-teman. Bisa aja besok lagi drop lagi. Ya kan, berjilid-jilid. Merah berjilid-jilid, coba dilihat nih. Sampai 100 nih, ayo. Duh, kasihan deh. Gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi jangan gerasa gerusu ininya. Nah, teman-teman, kenapa sih market malah tambah anjlok?
Kemarin itu adalah tekanan isu masalah tapering off. Kali ini lain lagi ceritanya, teman-teman. Nah, ini yang Anda harus perhatikan. Ini berita Kamis tanggal 20. Sekarang kan Jumat. Ini kemarin ini, teman-teman. Rusia mengusulkan larangan penggunaan dan penambangan cryptocurrency. Nah, Rusia mulai bereaksi dengan tegas, ya. Bank Sentral Rusia pada Kamis mengusulkan pelarangan penggunaan dan penambangan mata uang kripto di wilayah Rusia. Ayo lo. Jadi udah nggak boleh lagi. Ini baru usul sih, ya. Perhatikan kalimatnya, teman-teman. Mengusulkan, ya. Kalau mengusulkan berarti ada yang ngusulin kepada siapa yang diusulkan, kan gitu. Belum tentu diterima, kan? Bisa saja diterima, bisa saja ditolak. Namanya juga baru usul. Tapi kalian perhatikan, baru ada kata mengusulkan. Ini kan baru isu. Belum realisasi, dilarang loh. Saya mau kasih tahu, belum ada loh berita realisasi bahwa penggunaan dan mining tambang mata uang kripto sudah fix dilarang. Belum ada. Ini kan beritanya baru kemarin. Baru diusulkan, tapi lihat, supaya kalian mengerti apa artinya pengaruh isu. Ini baru pengaruh isu aja udah habis-habisan nih kayak ini. Market udah babak belur semua deh, merah nih. Nggak tahu baby doge masih hijau kali ya. Ya, teman-teman, hati-hati ya. Nih, langkah ini adalah yang terbaru dalam tindakan keras cryptocurrency global karena pemerintah dari Asia hingga Amerika Serikat khawatir bahwa mata uang digital yang dioperasikan secara pribadi dan sangat fluktuatif dapat merusak kendali mereka terhadap sistem keuangan mereka. Nah, sebetulnya itu akar permasalahannya. Anda tahu tidak, teman-teman? Bank sentral itu takut, ya, khawatir bahwa cryptocurrency itu akan menggeser mata uang fiat yang mereka kendalikan. Jadi mereka itu sebetulnya lagi ketakutan akan kehilangan kendali atau cengkram dalam mengatur peredaran mata uang fiat. Kalau di Indonesia itu rupiah, ya, rupiah ada baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam, ya. Nah, kalau sampai cryptocurrency menguasai, lantas semua orang nggak mau lagi pakai rupiah misalnya, ya, nggak mau lagi pakai uang fiat begitu, maunya pakai kripto semua. Kan lama-lama rupiah kehilangan pamor dong. Kalau rupiah kehilangan pamor, ya Bank BI gimana dong? Nah, itu maksudnya, teman-teman. Ya, jadi ada kekhawatiran ke arah sana. Rusia telah berdebat lama bertahun-tahun melawan cryptocurrency. Wih, serius amat ya. Dengan mengatakan mereka dapat digunakan dalam pencucian. Nah, ini dari bertahun-tahun yang lalu selalu dikatakan bahwa kripto ini dengan mudah bisa menjadi money laundering, begitu, pencucian uang. Bukan berarti uangnya dikasih sabun atau di deterjenin, bukan begitu maksudnya, teman-teman. Maksudnya contohnya, ya, orang jual narkoba, ya kan, kalau di film-film itu kan misalnya, ya, jualan narkoba, jualan senjata, begitu-begitu, ya, atau perdagangan ilegal, perdagangan manusia gitu kan. Nah, hasil duitnya supaya nggak ke-detect, ya tinggal masukin aja ke kripto. Kan nggak ke-detect kan? Hilang jejak langsung. Kenapa? Loh, kan wallet Anda itu kan nggak ada jati dirinya, bukan? Mana ada jati dirinya? Kalau nggak pernah diminta KTP juga. Mereka cuma minta apa? Password. Misalnya MetaMask. Masukkan password. Password sesuka-suka. Habis itu muncul praski. Habis itu udah selesai. Langsung konekkan. Bisa belanja di sana-sini. Iya kan? Kan begitu. Ya gitu. Jadi begitu uangnya dimasukin ke wallet, katakan MetaMask gitu, atau Trust Wallet. Dah, masukin aja di situ 100.000 BNB. Dah, hilang jejak. Itu maksudnya. Itu memang beralasan sih, ya. Kalau kita pikir-pikir secara logika, iya sih beralasan. Tapi ya nggak tahu lah ya, apakah memang bisa diberantas ini kripto ini udah mewabah sampai ke mana-mana ini. Sampai El Salvador aja borong terus itu Bitcoin. Ya. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Kamis, Bank Sentral mengatakan permintaan spekulatif terutama menentukan pertumbuhan pesat cryptocurrency. Nah, ya memang iya, demand-nya tinggi dan bahwa mereka membawa karakteristik piramida keuangan. Nah, piramida keuangan itu maksudnya skema Ponzi, ya. Peringatan potensi gelembung di pasar, nah, bubbling, mengancam stabilitas keuangan dan warga negara. Nah, ini sih sebetulnya. Ya, bank mengusulkan untuk mencegah lembaga keuangan melakukan operasi apapun dengan cryptocurrency dan mekanisme tersebut harus dikembangkan untuk memblokir transaksi yang bertujuan untuk membeli atau menjual cryptocurrency dengan mata uang fiat. Nah, ini teman-teman akar permasalahannya. Satu negara Rusia kalau misalnya sampai betul-betul dilarang, ya, coba kita lihat dulu berapa nih jumlah penduduk Rusia, harus gitu hitungannya, teman-teman.
Rusia. Oke. Nah, ini 144 juta. Ya, tahun ini Rusia. Ya, betul, yang warna biru ya. Toh, 144 juta, teman-teman. Gitu. Ini, sorry. Ini tahun berapa nih? 2022. Oh iya, betul, ini 144 juta. Ya udah. Ya kan? Bayangin aja. Coba Anda bayangkan, teman-teman. Cina keras sama kripto. 1,3 miliar penduduknya. India juga kira-kira 1,2 miliar, itu aja udah 2,5. Tambah lagi ini hampir 2,6. Penduduk dunia kan baru-baru mau masuk 8 miliar. Udah. Nah, bayangkan gitu. Jadi, supaya kalian mengerti, ya kalau 3 negara itu aja udah berteriak, dilarang, di-ban, nggak boleh pokoknya di kripto di negara ini. Misalnya gitu, 3 negara itu. Waduh, ya bagaimana? Seperti itu, teman-teman. Itu dia. Pertanyaannya, sampai kapan, Bang? Sampai betul-betul market merasa reda tekanannya, udah boleh gitu. Kalau selama masih ada isu-isu lagi, mungkin hari ini Rusia, besok-besok kita nggak tahu apa respon Amerika. Kalau Amerika sih sejauh ini terima-terima aja, cuma yang dipermasalahkan kan masalah pajaknya begitu. Oh iya, dengar-dengar di Indonesia kan juga ada berita kemarin, kalau nggak salah saya baca, Indonesia juga kripto kan akan dipajakin ya, kalau nggak salah ya. Ya inilah gara-gara si Gozali ini. Tanda kutip ya, tanda kutip. Nah, jadi mencuat di mana-mana akhirnya ya kena pajak ya, teman-teman. Jadi harus siap begitu. Nah, jadi kalau Joe Biden itu yang lalu komplainnya masalah tax bagaimana gitu ya. Jadi ya habis dihantam diterpa luar biasa banyak sekali tekanan-tekanan dan isu-isu ini. Crypto market ini selama ya 2-3 bulan terakhir inilah menurut saya ya. Jadi ya harus kuat jantungnya, teman-teman. Ya, jadi kalau nggak kuat jantungnya jangan main di kripto, main aja di di reksadana. Nah, itu kan dikelola orang ya, tapi 7% setahun sih cuannya. Larangan yang diusulkan termasuk pertukaran kripto. Nah, exchange. Ya, pertukaran cryptocurrency. Binance mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya berkomitmen untuk bekerja dengan regulator dan berharap rilis laporan itu akan menelurkan dialog dengan bank sentral untuk melindungi kepentingan pengguna kripto Rusia. Anda tahu bukan? Salah satu exchange yang ada di Rusia yang terkenal kan apa itu? Latokan bukan? Tempat launchingnya QR kita kalau nggak salah ya, Latokan. Nah, itu kalau misalnya dilarang begini gimana dong? Kemarin kalau nggak salah Latokan malah terbang lagi malah. Coba kita cek dulu bagaimana kabar ini. Nah, ini Latokan. Ya kan? Ini kemarin kan terbang gila-gilaan. Nah, udah turun tuh. Oh, kita lihat dulu. Kemarin terbang gila-gilaan loh. Wah, udah turun nih. Turun lagi dia. Oke, jadi ya begitu teman-teman. Jadi kenapa turun terus ya? Kita nggak bisa ngelawan yang namanya kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu. Nah, ini Cina lagi diungkit lagi. Ya kan? Nah, ini lihat nih. Pada bulan September, makanya tadi saya bilang 2-3 bulan terakhir. Cina mengintensifkan tindakan kerasnya pada cryptocurrency dengan larangan menyeluruh pada semua transaksi dan penambangan kripto, memukul Bitcoin dan koin utama lainnya dan menekan saham terkait kripto. Tuh, ya kan? Untuk saat ini tidak ada rencana untuk melarang cryptocurrency yang serupa dengan pengalaman Cina. Nah, ini kata si Danilova. Ya seperti itu. Nanti ini saya cantumin ya link-linknya teman-teman. Oke, itu dia dari Yahoo Finance. Sekarang kita lihat dari berita dari bitcoin.com, ya kan, yang lebih terpercaya mungkin Anda kalau beritanya dari Bitcoin. Ya. Kita coba terjemahin dulu ke Indonesia. Sebentar ya. Ini Indonesia, English. Seperti ini. Sebentar, saya terjemahin dulu. Nah, Bank Rusia mengusulkan larangan luas penggunaan. Jadi bukan hanya mining loh, penggunaan dilarang, perdagangan dilarang, penambangan dilarang. Intinya larang total. Waduh, kawan. Sesuai dengan sikap garis kerasnya pada uang digital terdesentralisasi, Bank Sentral Rusia sekarang mendorong larangan luas pada kegiatan terkait kripto seperti penerbitan. Nah, berarti nggak boleh lagi ada ICO. Ya kan, kalau penerbitan nggak ICO, initial coin offering. Tidak boleh ada lagi exchange-exchangean. Tidak boleh lagi ada mining.
Waduh, sebuah makalah konsultasi yang diterbitkan oleh regulator mengutip ancaman terhadap stabilitas keuangan dan kesejahteraan warga di antara alasan utama pembatasan yang diusulkan. Ya, begitulah. Ya, Bank Sentral Rusia mencari opini publik tentang kebijakan kripto restriktif. Restriktif itu artinya dia cari kebijakan supaya bisa melarang, menahan. Nah, coba Anda sendiri bayangkan ya, dan coba tulis komentarnya di kolom komentar ya. Kira-kira menurut Anda kripto ini masih akan ngepam nggak? Masih akan naik nggak? Coba ya, kalian balas ya, tulis di kolom deskripsi. Kira-kira udah sedemikian kuat ini pengaruh makroekonomi, belum lagi negara-negara tertentu anti banget kayak gini nih. Mau di-ban lah, mau dilarang, mau dihabisi. Menurut kalian, kripto akan tahan banting dan tetap akan maju terus atau enggak? Silakan komen ya. Oke. Ya, ini teman-teman, di tengah tindakan keras Cina terhadap Rusia yang kaya energi, nah telah menjadi hotspot pertambangan. Ya kan Rusia kan banyak juga ya di sana sumber daya alamnya yang bisa dipakai untuk pembangkit listrik, teman-teman. Ya, nuklir juga, ya kan? Tapi memang sih ya yang namanya mining itu kan memang butuh energi listrik yang besar sekali ya. Ya, seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu apakah itu sampai mengancam pasokan listrik untuk kebutuhan manufaktur. Ya, kita nggak tahu begitu ya, teman-teman. Atau memang ya dari pihak bank sentralnya aja ini yang takut kehilangan pangsa pasar. Bisa saja kan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi saya ingatkan jangan gunakan uang pinjaman-pinjaman ya untuk berinvestasi di kripto atau di saham. Pakailah uang sendiri. Kalau nggak ada ya kerjalah, gimana lagi kan gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau pendapat saya pribadi, tekanan-tekanan seperti ini kemungkinan besar, ini pendapat saya loh ya, kemungkinan besar mulai mereda nanti di akhir Februari atau Maret. Ya seperti itu karena dari pihak The Fed kan waktu itu si Jeremy Powell bilang ya paling cepat memang akhir Maret selesai tapering off-nya. Karena tekanannya bertubi-tubi, jadi harus selesai satu-satu. Kalau selesai satu-satu ya aman gitu. Jadi selesai dulu isu tapering off-nya gitu ya, supaya orang juga bisa mulai tenang gitu ya, nggak gunjang-ganjing lari semua ke tabungan deposito atau fixed income yang walaupun bunganya lebih rendah tapi yang penting aman kan gitu ya. Nah, seperti itu kalau udah beres tapering off baru nanti masalah regulasi negara-negara tertentu yang mungkin masih sangat keras terhadap kripto hari ini gitu. Satu-satu teman-teman. Jadi inti ceritanya apa Bang? Sabar. Gimana lagi? Harus begitu inti ceritanya. Oke teman-teman, segitu aja ulasan saya. Tetap kuat, jangan patah hati, jangan lihat chat melulu, jangan lihat handphone melulu. Udah pergilah berlibur, biarin aja gitu ya. Kerjakan aja sumber income Anda yang fix itu dengan sungguh-sungguh. Udah gitu lah. Nanti lihat lagi kalau udah hijau, misalnya sebulan lagi, bulan depan baru dilihat. Gitu aja ya teman-teman. Oke, sampai ketemu ya teman-teman pada review atau video selanjutnya. Ingat gunakan selalu uang dingin bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar. And see you at the top.